Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mubah Waktu Sinema. Kali ini, saya akan membahas sebuah kisah misteri yang penuh ketegangan dan rahasia gelap di tengah lautan. Sebuah kapal pesiar mewah berlayar menuju Norwegia, membawa para tamu kaya dan kisah kelam di dalamnya. Seorang jurnalis bernama Laura Blacklock datang untuk meliput acara amal, tapi malam itu ia menyaksikan seseorang jatuh ke laut. Masalahnya, tidak ada yang percaya padanya, tak ada penumpang yang hilang, tak ada bukti, hanya jejak darah di kabin 10 yang menjadi awal dari mimpi buruknya. Inilah kisah penuh intrik, bohongan, dan misteri mematikan dari film The Woman in Cabin 10. Setelah mengalami trauma berat, menyaksikan sumber beritanya terbunuh tepat di depan mata, jurnalis investigasi Laura Blacklock berusaha memulihkan diri. Hello? Got a minute before editorial? Yeah, just a sec. Kesempatan itu datang ketika ia mendapat undangan eksklusif dari miliarder penderita penyakit terminal, Annie Balmer. A fundraising gala in Norway. Wants me to come along, cover it, raise awareness. Anne dan suaminya, Richard, dikenal sebagai pasangan dermawan yang membangun yayasan amal untuk membantu banyak orang. Kini, mereka menggelar perjalanan mewah menuju Norwegia untuk sebuah gala besar. Laura pun ikut dalam perjalanan itu, bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk melupakan masa lalunya. Welcome aboard the Aurora Borealis. What a beautiful boat. Tanpa diduga, setiba di kapal pesiar mewah itu, ada seorang pria bernama Ben. Dia adalah fotografer sekaligus mantan kekasihnya. No, you've done something else together before, haven't you? Okay, well do let me know if you need me to engage a deckhand to prevent a repeat performance. Laura yang hanya ingin menulis artikel tidak tahu bahwa peliharaan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk. Malam pertama, ketika Laura akan menghadiri makan malam, ia mendengar suara Ben berjalan bersama wanita. Laura pun mencoba menghindar tanpa sengaja, masuk ke kabin 10, dan bertemu seorang wanita berambut pirang misterius. It's okay. Sorry. Setelah makan malam bersama para tamu, Anne memanggil Laura ke ruangan pribadinya. Right here. Thanks. Miss Lingstead, thank you so much for inviting me. Anne, please. Di sana, Anne mengaku bahwa dirinya sudah berhenti berobat dan menyerahkan selembar kertas yang berisi wasiat terakhirnya, yaitu ia akan mendonasikan seluruh kekayaannya. The foundation will be handed over to people far smarter and far kinder than Richard or I ever were. It's charity without the ego. Hard to be egotistical when you're warm food. Tapi malam itu segalanya berubah. Laura terbangun oleh teriakan seorang wanita. Ia berlari ke balkon dan menyaksikan seseorang jatuh ke laut. Saat memeriksa kabin 10, ia menemukan jejak tangan berdarah. She says there's someone in the water. Man overboard, man overboard. All crew to muster. Namun, ketika ia melapor, tak ada yang percaya. Semua penumpang dihitung dan tidak ada yang hilang. Bahkan, catatan kapal menunjukkan kabin 10 kosong. There was never a guest staying in here, Miss Blacklock. This cabin was always empty. Boss, there was blood out here. There was somebody on this balcony. Keesokan harinya, Laura meminta kepada Richard untuk mengumpulkan seluruh awak kapal, karena mungkin ia bisa mengenali salah satu wanita yang pernah dilihatnya tadi malam. So, excepting our CTO and captain who are naturally at their stations while we're under sail, this is our crew. Setelah melihat seluruh awak kapal, tidak ada satupun wanita yang pernah ia lihat itu. Kemudian Laura menemui Ben di kamarnya. She came out of the shower, we looked straight at each other, we even spoke, she spoke. And now what? She's just disappeared. Ketika melihat hasil foto Ben, Laura menemukan wajah yang sama, wanita rambut pirang yang menempati kabin 10. Ben mengatakan, itu foto beberapa bulan lalu, tapi Laura mencoba memperlihatkan foto itu kepada Richard dan para tamu, dan semua menganggapnya Laura berhalusinasi. I'm sorry, this is a picture
A woman who looks like the woman you say you saw in cabin 10, is that right? That is the woman I saw at a party thrown by another one of your guests. No, never seen it before. Apalagi para tamu di sana mengetahui dari Ben bahwa Laura sebelumnya mengalami trauma berat setelah melihat pembunuhan narasumbernya. It's not uncommon for images to resurface, especially in those minutes between sleep and wake. Richard menyarankan Laura untuk beristirahat di spa, tapi di sana sesuatu yang menyeramkan terjadi. Is everything okay? Who was in this room? When? What, just now? Laura panik dan menuduh Adam, salah satu tamu di sana. Tapi pria itu menyangkal. No, I just got out of the sauna and I was planning on going for a massage. Setelah itu, Laura menemui kapten untuk melihat CCTV. Sorry, Miss Blacklock, but we turn off CCTV everywhere when guests are on board. The cameras are off. Yeah. Tidak menyerah, Laura menyelinap masuk ke kabin 10 dan menemukan rambut pirang di wastafel. Ia menyimpannya sebagai bukti. Hari-hari berikutnya, Laura semakin curiga. Ia mulai memperhatikan perubahan sikap Anne yang tampak lemah dan berbeda. Please enjoy your dinner. Cheers. Cheers. Laura juga mencoba menemui para awak kapal yang sedang santai. Ia menunjukkan foto wanita berambut pirang dan menanyakan sesuatu. How easy would it be to smuggle someone on board without the crew seeing? I really don't think the owners would be happy for us to be talking to you about that. Namun, tak lama kemudian, ketika sampai di kamarnya, Laura mencurigai telah ada seseorang menggeledah kamarnya. Lalu ia segera menyembunyikan barang bukti itu di dalam jaketnya dan menemukan sebuah kancing misterius. Sebelum malam tiba, Laura sedang santai melihat sekitar kapal. Tiba-tiba, ada seseorang mendorongnya dari dek atas. Laura jatuh ke kolam kapal yang langsung tertutup tirai otomatis. Ia hampir mati tenggelam, tapi berhasil selamat. Oh my God! Sayangnya, semua barang buktinya hilang saat jaketnya dicuci. Dari situlah ia sadar kancing itu milik jas dokter pribadi Anne, Dr. Robert Mehta. Tried to dry the phone out, but There was a Ziploc bag. It was in the coat pocket. this was all we found. Of course it is. Saat bersembunyi di kamarnya, ada seseorang mengetuk pintunya. Lalu ia melihat sosok wanita pirang itu berjalan di lorong. Laura langsung mengikutinya hingga ke ruang mesin. Di sana, kebenaran mulai terungkap. Wanita itu bukan Anne, melainkan Carrie, seseorang yang memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. He'll kill you. You need to stop. You need to. Oh my God. Dalam kegelapan, Laura mulai menghubungkan semuanya. Richard tahu jika Anne mati, ia tidak akan mendapat warisan. Maka ia menyusun rencana busuk, menyewa Carrie untuk berpura-pura menjadi istrinya. Carrie akhirnya mengaku ia menemui Laura di ruang penyimpanan. Tadinya, Carrie hanya akan berpura-pura menjadi Anne selama 1 hari saja untuk menandatangani surat wasiat, dan sebelumnya, Richard menemukan Carrie dengan memakai perangkat lunak semacam AI pengenalan wajah, lalu mengundangnya ke acara pesta di London. Disitulah, Richard menyajikan uang besar agar ia menandatangani surat penyerahan harta atas nama Anne. Namun malam ketika Carrie bertemu Anne yang asli, terjadilah. Richard, what is this? Panik karena rencananya hampir terbongkar, Richard membunuh istrinya dan membuang jasadnya ke laut. Carrie yang menyaksikan semuanya dihantui rasa bersalah, tapi tak berdaya. Ia butuh uang itu untuk bertahan hidup, tapi Laura memperingatkannya. You really think that he's going to let you walk away after you sign those contracts? You have seen him kill someone. He's not going to leave a loose end lying around. Di sisi lain, Ben yang khawatir dan tidak tahu Laura sedang disembunyikan Carrie di ruang penyimpanan, ia ingin memeriksa ke kamarnya. Tapi, Just checking on the patient.
I'd let her sleep. She's had an emotional couple of days. Right. Setelah menyadari Laura tidak terlihat di kapal, Richard memerintah Dr. Mehta untuk terus mencari dan membunuhnya ketika kapal hampir sampai di daratan untuk acara gala. An overdose to a woman that's already dying, but this is cold-blooded murder. I need to remind you where we were 3 years ago. Carrie yang mendengar pembicaraan itu, ia mulai panik dan menyelinap keluar ketika Richard sedang tidur pulas untuk menemui Laura. I just need to sign what he wants me to sign and turn up at that gala, You and then I'm really done. think that he's going to let you go alive? Carrie, he'll get rid of you. You know that. All crew. 30 menit lagi kapal akan berlabuh. Semua tamu sudah bersiap-siap dan Dr. Mehta sedang memeriksanya ke ruang penyimpanan. Laura berhasil keluar dari ruang penyimpanan, sementara Ben memilih tinggal. Ia khawatir dengan keadaan Laura. Goodbye. Safe travels. Goodbye, sir. It's just low. It doesn't feel right leaving her here. I'll follow later. Di waktu yang bersamaan, Laura diam-diam masuk ke kamar Anne untuk mengambil surat wasiat di laci lemarinya. Lalu ia mencoba mencari bantuan, tapi langsung dihadang oleh Mehta dan kapten kapal yang ternyata bersekongkol. Stay away from me. I just want to make sure you're okay. It's okay, Laura. We can fix this. Laura terkepung. Ia berusaha melawan dan hampir kena suntikan Dr. Mehta. Untungnya Ben datang menyelamatkannya, namun terkena suntikan mematikan. Dalam keputusasaan, Laura melompat ke laut. Ia berenang menembus dinginnya air malam itu dan akhirnya berhasil mencapai tepi pantai. Dr. Mehta menemui Richard, memberi kabar kejadian di kapal bahwa Ben tewas dan Laura lompat ke laut. Mereka mengira dengan air sedingin itu, Laura tidak akan selamat. I'm not going to let this fall apart. You understand? Richard percaya bahwa Laura sudah mati. Ia terus menjalankan rencananya tanpa tahu bahwa kebenaran sedang menuju padanya. Carrie yang berpura-pura sebagai Anne, ia gugup dan terpaksa menandatangani surat wasiat baru. Tapi pengawal pribadi Anne, Sigrid Nielsen, mulai curiga. Do you need Dr. Mehta to give you something? I feel fine. Di sisi lain, Laura berusaha diam-diam menyusup ke tempat acara gala. Kemudian tanpa sengaja malah bertemu Sigrid dan membuka semua rahasia. You took me to her. That's the night that Anne went overboard. Bulmer killed her. That woman has been impersonating her ever since. Bulmer paid her to do it. Mereka menyiapkan rencana terakhir. Saat Richard mulai berpidato di depan tamu, Laura muncul dan memotong pidatonya. Ia membacakan pidato asli Anne yang berisi pernyataan bahwa seluruh kekayaannya akan disumbangkan dan Richard bukan lagi bagian dari yayasan. My husband, Richard Bulmer, will henceforth no longer be involved with the foundation. This is a lie. Richard. She's written that herself. She's made all this up. She's just trying to create a Are scandal. these your words, Anne? Yes, they are. Who do you think you are? Semua orang terdiam. Dalam keputusasaan, Richard berteriak bahwa Carrie bukan Anne, lalu menyandra Carrie dengan pisau dan kabur ke dermaga. Untie this. In there. Bulmer, drop the knife! Sigrid menembaknya di bahu, dan Laura berhasil menghantamnya dengan engkol kapal, menyelamatkan Carrie dari kematian. Beberapa minggu kemudian, artikel investigasi Laura mengguncang dunia. Dr. Mehta dan kapten kapal ditangkap atas pembunuhan Ben dan Anne, sementara Carrie akhirnya pulang, mencoba memulai hidup baru bersama putrinya. You should come visit us. Dan Laura menulis kisah itu bukan sekedar berita, tapi sebagai pengingat bahwa kebenaran tak akan pernah bisa ditenggelamkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita misteri seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar gak ketinggalan alur cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.